Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di sini di pertemuan kelima untuk proyek terintegrasi 1. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai proyek apa sih yang akan dikerjakan oleh masing-masing tim atau masing-masing kelompok. Di pertemuan 3 dengan 4 dengan Ibu Weni, teman-teman sudah diajarkan bagaimana mengetahui demand dari produk di masing-masing proyek teman-teman dan bagaimana melakukan forecastingnya. Nah, data demand ini penting pada tahap saya di kegiatan inventarisasi. Pada pertemuan 5 ini kita akan menginventarisasi data demand apa saja yang harus masuk dalam database, sarana apa saja yang nantinya akan masuk dalam database untuk pemilihan sarana. Jadi ada saling keterkaitan antara data demand, sarana, dan prasarana untuk menentukan atau mengerjakan proyek masing-masing tim atau kelompok. Sarana apa yang dipilih, rute mana yang nanti akan dipilih, nah itu adalah proyek terintegrasi 1. Oke. Ini keterhubungan data demand, sarana, dan prasarana. Lebih lanjut, nanti untuk demand apa saja akan saya sampaikan di sesi kali ini. Untuk data sarana apa saja akan saya sampaikan di video berikutnya. Namun untuk pemilihan sarananya nanti akan masuk di materi pertemuan dengan Pak Dana. Kemudian untuk data prasarana apa saja akan disampaikan di pertemuan minggu depan, dan bagaimana pemilihan rute atau jaringan distribusinya nanti pertemuan dengan Pak. Oke, sekarang kita masuk ke data demand. Teman-teman kemarin sudah melakukan simulasi dengan Bu Weni, otomatis teman-teman sudah mendapatkan 1 poin data berikut. Demand-nya berapa? Berapa ini ada yang pertama, kita mainnya nanti series ya, dari data time series, data sekarang, existing, juga data sebelumnya, berarti di sebelumnya teman-teman bisa mendapatkan data demand-nya, juga bisa mendapatkan sarananya apa. Kemudian dari data ini ditambah dengan data-data yang lain, misalkan kalau teman-teman melakukan forecasting-nya menggunakan data sosial ekonomi, maka teman-teman mungkin punya data tersebut, itu pun diinventarisasi dalam data time series, kemudian nanti digunakan forecasting. Apa sih pentingnya demand ini dan berapanya terkait dalam proyek ini? Oke, yang pertama, kalau kita bisa melihat ke depan, meneropong gitu ya, ke depan, datanya seperti apa, apakah selalu meningkat? Kalau selalu meningkat, kita bisa mengevaluasi sarana yang kita gunakan kemarin. Apakah sarananya perlu kita evaluasi dalam hal sebelumnya itu kita sewa, kemudian kita berikutnya harus beli? Ataukah sebelumnya menggunakan sarana yang lebih kecil, kemudian kita kemudian butuh yang lebih besar? Tapi kalau fluktuatif, apakah kita perlu investasi sarana? Nah, ini kan fluktuatif ya. Atau kita perlu investasi sarana sebagian dan sebagian lagi kita akan menggunakan sistem sewa. Itu pentingnya kita mengetahui berapa demand. Nah, demand ini juga perlu kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Nah, nanti di data ketiga kita akan membahas mengenai jenis data, jenis barang. Apakah nanti satu jenis barang akan diangkut oleh masing-masing jenis kendaraan atau dia digabungkan. Ini menjadi penting kalau kita nantinya mengetahui karakteristik yang cocok untuk masing-masing sarana dan kita mengetahui berapa demand-nya, berapa yang harus diangkut. Pada tahap selanjutnya kita juga akan bisa melakukan inventory. Berapa barang yang harus saya sediakan, kita supply gitu ya, mana yang barang harus keluar dahulu,
itu perlu dari menginventarisasi data demand. Kayaknya di proyek 1 ini kita tidak sampai masuk pada ke inventory. Nah, dengan mengetahui data tadi yang apakah sarananya tetap atau dievaluasi, maka kita di sini pertimbangannya kalau kita volume pengangkutannya kecil hanya 1 ton, mungkin kita bisa angkut pakai pickup. Kalau kita demand-nya tinggi, kita bisa berpindah ke jenis truk, apakah itu CDE atau CDD atau pakai CDD long, atau pakai jenis yang lebih besar, Fuso, yang bisa sampai 8 ton, atau pakai wing box. Wing box ini yang jenisnya gabungan kayak semacam truk box, tapi dia cukup panjang kayak jenis dia tidak punya kepala sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa cari. Ini jenis trailer, ini gandeng. Nah, wing box itu ada yang jenisnya model seperti ini, atau menggunakan kendaraan yang kecil. Nah, ini beberapa data terkait sarana. Demikian juga kalau kita memilih menggunakan peti kemas. Dengan kita mengetahui demand-nya berapa, kita akan memilih apakah kita menggunakan peti kemas 20 feet, 40 feet, atau 45 feet, atau yang konfigurasi yang baru-baru ini mungkin 60 feet dan sebagainya. Nah, di sini ada muatan terkait beratnya. Apakah kita barangnya 20 ton, ataukah barang kita itu 30 ton? Nah, ini yang bisa kita pilih untuk memilih sarana dengan kita mengetahui data demand-nya. Itu data yang pertama, demand-nya berapa? Sehingga kita bisa merencanakan jenis sarana yang akan kita gunakan apa. Kemudian kalau kita tahu data yang kedua, distribusinya kemana, kita juga bisa melihat, oh, saya milih jenis kendaraan yang kecil atau sedang saja, toh jarak distribusinya pendek. Wah, ternyata distribusinya panjang, berarti saya tidak bisa dalam 1 hari mengirim bolak-balik. Berarti sekalian aja saya pakai jenis sarana yang besar. Atau distribusinya ini 1 jalur, tidak perlu saya mendistribusikannya secara direct langsung ke satu tujuan, tapi saya gabungkan 2 atau 3 tujuan pengiriman barang saya kirim langsung. Seperti itu. Nah, contoh gambar ilustrasinya, misalkan di sini kita punya industri, kemudian ini warehouse-nya, kemudian kita punya distributor, warehouse. Nah, di sini kita bisa melihat, kalau misalkan jarak ke konsumennya dekat, mungkin kita bisa cukup dengan truk sedang. Kita kirim bolak-balik dalam 1 hari gitu, selama barang dibutuhkannya oleh masing-masing konsumen ini aman dari sisi waktu gitu. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, mungkin bisa pakai truk direct langsung gitu ya, masing-masing 1 jenis kendaraan, apakah besar kecil disesuaikan dengan jumlah barang yang akan didistribusikan. Namun bagaimana jika lokasinya agak jauh, kemudian ada infrastruktur kereta api misalkan, itu juga kita bisa mempunyai pilihan, wah, untuk distributor ini saya pakai kereta api, kemudian nanti baru dipindah ke tracking untuk ke konsumen. Karena dia di jalur kereta api bisa membawa 20 gerbong dalam 1 rangkaian, sehingga saya mencukupi 1 pengiriman saja tiap hari dengan kereta api misalnya. Atau ada yang distribusinya itu di luar pulau, sehingga menuntut dia harus menggunakan kapal gitu ya, atau pesawat kalau waktunya memang dibutuhkan cepat. Kemudian baru dari distributor menggunakan tracking atau pakai sepeda motor malah kalau barangnya kecil, karena boleh pengangkutan dengan sepeda motor untuk angkutan barang, bukan barang umum gitu ya, boleh. Nah, atau lokasi produksinya ini ada di beberapa tempat, kemudian kita juga harus menskemakan pola distribusinya gitu. Jadi banyak bermacam variasi saat kita merencanakan distribusi dari barang ini, sarana apa yang digunakan, dan jalur distribusi apa yang kita pilih. Itu makanya kita butuh data
distribusinya kemana. Sehingga kita akan tahu distribusi kemana, demand-nya berapa, itu akan mempengaruhi pemilihan sarana juga. Terakhir dari saya, mungkin ada banyak lagi yang teman-teman bisa inventarisasi adalah kaitannya bagaimana karakteristik barangnya. Apakah barangnya itu bisa dicampur dalam satu jenis kendaraan? Misalkan teman-teman mengirimkan sembako, antara beras, gula, sebagainya itu bisa dalam satu storage, dalam satu kendaraan, namun nanti dipisahkan packagingnya misalkan. Atau tidak bisa, ini juga mempengaruhi pemilihan sarana. Apakah satu sarana atau dua sarana dari sisi jumlah ya. Tapi ada juga yang pemilihannya mungkin berdasarkan karakteristik. Barang itu cepat rusak atau cepat busuk gitu ya. Kalau kita mengirim bahan misalkan, ini kita punya pilihan yang santai. Kita hanya berpikir efisiensinya seperti apa. Karena barangnya tidak cepat rusak dan tidak cepat busuk. Berarti bisa kita simpan, kita packagingnya agak santai. Jadi biasanya pakai apa itu, truk ponton gitu, kemudian ditarik di sungai. Tidak harus menggunakan traki. Kemudian juga kalau kita berupa green, penyimpanannya di silo, ini juga cukup aman. Berbeda kalau buah-buahan, ikan, di mana barangnya bisa cepat rusak, makanya kita harus packaging dengan bagus. Kemudian juga dia jenis barang perishable, maka perlu cepat dikirim atau diatur temperaturnya, maka kita perlu memilih sarana apa yang cocok untuk ini. Nilai ekonomisnya bagaimana? Bagaimana kalau saya angkut dengan pesawat yang punya kehandalan cepat? Gitu. Nah, ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari data jenis barang yang akan teman-teman inventarisasi dalam sebuah database yang nantinya menjadi big data yang besar kalau misalkan cangkupan project teman-teman itu menjadi sangat luas. Data ini menjadi penting saat nanti teman-teman dapat proyek lagi yang sejenis, teman-teman tinggal mengambil data tersebut. Karena sekarang kita berbasis 4.0, maka sangat mendukung untuk melakukan pendataan dengan sangat bagus. Oke, teman-teman, itu data demand akan mempengaruhi pemilihan sarana yang akan digunakan. Cukup untuk tema tentang demand. Untuk video berikutnya kita bahas mengenai inventarisasi data apa yang dibutuhkan terkait sarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.